Penalaran analitis adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah atau analisis situasi dengan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan pola di dalamnya. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, ilmu sosial, dan bisnis, untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penalaran analitis. Definisi penalaran analitis. Penalaran analitis adalah pendekatan berpikir yang berfokus pada analisis mendalam terhadap informasi, data, atau masalah dengan mecahnya menjadi komponen-komponen lebih kecil untuk memahami dan mengevaluasi hubungan serta pola yang ada. Mem 2. Langkah-langkah dalam penalaran analitis. Proses penalaran analitis biasanya mencakup beberapa langkah berikut. 1. Identifikasi masalah. Menentukan masalah atau pertanyaan yang perlu dianalisis. 2. Pengumpulan data, mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. 3. Pecahan informasi, memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk analisis. 4. Analisis, menganalisis setiap bagian untuk memahami pola, hubungan, dan implikasi. Penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Contoh, dalam mengevaluasi efektivitas program pemasaran, seorang analis akan mengumpulkan data penjualan, memecah data menurut segmen pasar, dan kemudian menganalisis pola yang muncul untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. 3. Ciri-ciri penalaran analitis. Mengandalkan pemecahan masalah yang terorganisir dan terstruktur. Berbasis data, berdasarkan fakta dan data yang dapat diukur dan dianalisis. Kritis, melibatkan pemikiran kritis untuk mengevaluasi informasi dan menarik kesimpulan yang valid. 4. Kelebihan penalaran analitis. Ketepatan, membantu menghasilkan analisis yang akurat dan informatif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Peningkatan pemahaman, membantu memahami kompleksitas situasi atau masalah dengan memecahnya menjadi elemen-elemen lebih sederhana. Basis untuk inovasi dapat memicu ide-ide baru dengan mengeksplorasi hubungan yang sebelumnya tidak terlihat. Kekurangan penalaran analitis. Keterbatasan data. Analisis yang dilakukan mungkin terbatas oleh kualitas dan ketersediaan data. Kompleksitas. Proses analitis bisa menjadi sangat kompleks dan memakan waktu, terutama untuk masalah yang besar atau rumit. Risiko overanalysis. Ada risiko terjebak dalam detail dan kehilangan pandangan terhadap gambaran besar. 6. Penerapan penalaran analitis. Ilmu pengetahuan digunakan untuk menganalisis data eksperimen dan menarik kesimpulan ilmiah. Bisnis dan manajemen digunakan untuk analisis pasar, pengambilan keputusan strategis, dan evaluasi kinerja. Pendidikan digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis di kalangan siswa. 7. Contoh penalaran analitis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh SARA. Masalah, mengapa penjualan produk menurun? Analisis, mengumpulkan data penjualan, memecah data berdasarkan lokasi, waktu, dan demografi pelanggan. Kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan pola yang teridentifikasi, seperti mungkin ada masalah dengan distribusi atau promosi produk. Contoh 2. Masalah, mengapa siswa tidak mencapai standar akademis yang diharapkan? Analisis, mengumpulkan data nilai, mengamati metode pengajaran, dan mengevaluasi tingkat keterlibatan siswa. Kesimpulan, menarik kesimpulan tentang perubahan yang perlu dilakukan dalam strategi pengajaran. Kesimpulan, penalaran analitis adalah alat penting dalam proses berpikir kritis yang memungkinkan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi secara mendalam. Dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penalaran analitis dapat membantu menarik kesimpulan yang informatif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Metode ini diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, dan pendidikan, dan merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam dunia yang kompleks saat ini. Demikian, semoga bermanfaat.